Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna dhayya li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa alwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hizbihim warzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang kemarin kita sudah bahas tentang ma'rifat ya kemarin ya. Ma'rifat itu punya 3 isi ya. Mantap, sesuai dengan kenyataan, disertai ilmu atau bukti. Maka ketika seseorang mempunyai 3 ini, maka disebut dia orang yang ma'rifat atau mengenal kepada hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kan di Al-Quran Allah dalam surat Muhammad, Allah perintah kita apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya kita itu disuruh tahu tentang konsep ketuhanan gitu loh. Kamu disuruh tahu bukan cuma namanya Allah, bukan, tapi disuruh tahu juga mengenali kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Sebaliknya, kamu juga disuruh mengenali bahwa selain Allah itu bukan
Tuhan, begitu loh. Bukan pokoknya saya mah ngakuin aja dah kalau Allah itu Tuhan. Nah, kamu tahu nggak sebenarnya Allah itu Tuhan atau bukan? Nah ini. Nah, perintahnya apa? Perintahnya suruh tahu bahwa Allah itu betul-betul Tuhan. Maka harus diisi dengan 3 perkara. Yang pertama, hatinya sampai kepada membenarkan. Hatinya mantap mengakui. Dengan apa? Pengakuannya itu sesuai dengan kenyataan dan punya ilmu atau bukti. Makanya kemarin kita sudah bicara mantep itu ada macam-macam. Mantep yang pertama itu yang tadi, yang isinya 3, namanya ma'rifat. Yang kedua ada namanya taklid shahih. Dia iman kepada Allah, dasarnya nggak pakai ilmu, tapi mengikuti pendapatnya orang lain. Kata bapak saya, Allah itu Tuhan. Kata guru saya, Allah itu Tuhan. Lah kamu sendiri tahu nggak kalau Allah Tuhan? Nggak tahu. Maka disebut namanya apa? Taklid. Nah, kalau dia taklid berarti mengikuti pendapatnya orang lain, dan taklidnya itu taklid kepada orang yang tidak taklid lagi, gitu loh. Jangan ada orang ikut-ikutan terus dia ngajak orang lagi untuk ikut-ikutan, ngajak orang lagi untuk ikut-ikutan. Ini yang demikian kata ulama tidak memenuhi persyaratan. Kalau kamu mau ikut-ikutan harus ngikutnya pada kelompok yang pertama, yaitu orang yang ma'rifat, gitu loh. Harus ngikut sama orang yang tidak lagi ikut-ikutan. Harus ngikut pada orang yang punya bukti. Maka baru kamu disebut sebagai pengikut. Kenapa? Karena yang diikuti adalah orang yang ma'rifat atau mengenal kepada hak-haknya Allah. Maka orang yang mengenal demikian disebut orang yang taklid shahih, kata ulama. Itu loh. Jadi ini pendapat yang membenarkan, membolehkan seseorang itu taklid. Artinya taklid dihitung sebagai iman yang sah, tapi dengan keadaan berdosa. Kenapa kok dosa? Karena dia punya akal tapi tidak mau berpikir. Punya akal tapi tidak mau menggunakannya. Maka meninggalkan perintah berpikir, maka dia dihukumi berdosa. Emangnya ada perintah berpikir dalam agama, Bib? Banyak. Ada 300 ayat lebih dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir. Banyak. Afala tadadakkarun, afala tubsirun, afala ta'lamun, afala tadabbarun, afala ta'qilun. Banyak tuh. Yang perintah kita untuk berpikir. Maka siapa yang meninggalkan perintah berpikir tapi dia mampu, maka hukumnya berdosa. Beda kalau orang itu nggak mampu. Kayak siapa? Orang yang idiot, diajak ngomong susah, pemahamannya apa? Susah, maka dia tidak termasuk orang yang berdosa. Tapi kalau mampu kayak kamu, motornya aja 2, kantornya ada berapa, ada yang punya kapal, punya kontrakannya aja banyak. Begitu ngomong, saya nggak bisa mikir, bukan nggak bisa mikir, itu males mikir, gitu aja. Bukan nggak bisa mikir. Makanya agama memerintahkan kita, kalau kita nggak bisa berpikir sendiri, deket-deket sama ulama yang bisa mikir. Nanti kamu diajarin caranya mikir yang benar, hingga
Oh begini toh. Kalau sudah tahu caranya gampang. Semua yang susah itu karena nggak tahu caranya. Kalau tahu caranya ya semuanya gampang. Biarpun mau ke bulan, kalau tahu caranya gampang. Yang repot kan nggak tahu caranya. Ada orang ngomong, Pak, Bapak kan pinter bikin pesawat terbang. Coba kita bisa nggak Bapak terbangnya ke matahari, suruh terbang ke matahari. Ya sulit. Kata ulamanya apa? Bisa ke matahari, kenapa? Terbangnya malam-malam katanya. Malam-malam kan nggak panas gitu ya. Ini namanya apa? Orang kalau sudah tahu caranya semuanya jadi mudah gitu loh. Maka disuruh deket-deket sama ulama yang mengajarkan tentang bagaimana cara berpikir dengan benar hingga akal kita tertata, hingga akal kita bisa menemukan dalil tentang kebenaran ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang macam 3. Yang macam ketiga disebut namanya jahil murakkab. Jahil murakkab. Apa jahil murakkab itu? Jahil murakkab itu orang yang yakin kalau Tuhan itu ada, tapi yang dia yakini itu nggak cocok sama kenyataan. Dia yakin kalau ini Tuhan, tapi yang diyakini nggak cocok sama kenyataan. Contohnya siapa? Orang yang meyakini orang Arab Lata, Uzza, Hubal, Manat ini diakui sebagai Tuhan. Yakin dia. Sampai disuruh Nabi, ayo kita pindah ke agama Islam. Enggak, saya mantep ini Tuhan saya. Mantep hatinya, tapi kemantapannya nggak cocok sama kenyataan. Kenyataannya bukan Tuhan, tapi diyakini sebagai Tuhan. Nah, orang yang begini punya dalil nggak? Ya nggak punya dalil apa? Wong nemunya salah kok pakai dalil? Orang salah nggak bakalan pakai dalil. Mau pakai dalil juga, dalilnya juga salah. Wong nemunya aja udah salah. Ini matahari Tuhan, asal pagi ngadep matahari. Yakin dia ini Tuhan. Ada lagi mengatakan Yesus Tuhan. Ada lagi mengatakan Brahmana itu Tuhan. Ada yang mengatakan Gautama itu Tuhan. Ada yang mengatakan mereka yakin, tapi keyakinan yang nggak sesuai dengan kenyataan dan tidak mempunyai bukti. Nggak ada bukti nyata yang mengatakan mereka itu Tuhan, nggak ada. Ya, nah kalau kamu membuktikannya bagaimana kalau ini betul-betul Tuhan Allah? Yang pertama kamu sudah kenal sifat-sifatnya, bahwa ini loh yang namanya Tuhan. Terus kita buktikan dari mana? Ada utusannya yang datang kepada kita dan menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah, bahwa Allah itu Tuhan dan Allah perintah kita untuk menyembah Dia. Allah perintah apa? Ubudu ilallah, kata Allah, beribadalah kamu kepada Allah, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah. Hati Allah, Allah perintah. Lah sementara mereka ngaku ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Tanya, ada nggak utusan mereka yang datang? Ada nggak? Ada. Ini Lata, Uzza ada punya utusan gitu, ada? Atau matahari punya utusan? Atau Brahmana, Siwa punya utusan, ada? Makanya yang namanya agama itu nggak diukur hanya dari mengajarkan kebaikan saja,
Kan ada yang ngomong tuh semua agama mas sama. Kenapa? Semuanya ngajarin kebaikan. Ono ngajarinnya yang baik-baik, itu ngajarin yang baik-baik, ini ngajarin yang baik-baik. Maka semua agama itu sama. Jadi kamu boleh pilih agama mana saja karena semuanya pasti ngajarin yang baik. Nggak ada agama ngajarin yang jelek, nggak ada. Iya, itu mah ajaran umum. Nggak usah pakai agama juga. Orang-orang ateis itu ya berbuat baik. Nggak usah pakai agama juga, yang namanya kebaikan itu sudah nalurinya manusia berbuat baik. Sesuai agama kok memerintahkan, maka memang cocok dengan nalurinya manusia. Tapi agama nggak diukur hanya dengan perbuatan baik. Kalau ada orang lewat kita bantuin, kalau ada orang yang nyebrang kita tolongin, ada orang yang mau bangun kita tolong, ada yang itu mah kebaikan-kebaikan yang umum. Tapi yang namanya agama ada ditambah lagi dua perkara lagi. Apa? Konsep ketuhanan dan konsep ibadah. Gak cuman kebaikan saja. Konsep ibadahnya gimana? Oh, ada sholat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada pergi haji, ada zakat. Waktu sholat ada aturan pakaiannya harus begini, menghadapnya harus begini, harus punya wudhu. Itu konsep ibadahnya ada namanya. Ada nabi yang datang mengajarkannya. Dari mulai pakaiannya, dari mulai kebersihannya, dari mulai tempatnya, bagaimana caranya, kapan waktunya. Itu namanya konsep ibadah. Yang siapa yang ngatur? Yang ngatur nabi yang datang sebagai seorang utusan. Gitu dong. Lah kalau mereka yang nggak punya nabi, coba tanya konsep ibadahnya apa? Ya semaunya. Nggak ada konsepnya. Bentuk yang namanya menyembah Tuhan itu disebut ibadah dengan terkonsep, itu namanya menyembah. Nah kalau kamu nggak punya konsep menyembah, terus kamu nyembahnya dari mana? Tapi pagi ngadep matahari, mana perintahnya? Jam berapa ngadepnya? Sampai jam berapa? Kalau siang dikit gimana? Pakaiannya harus bagaimana? Ada konsepnya? Ke gereja, ada konsepnya? Bagaimana caranya? Jam berapa? Pakaiannya harus bagaimana? Apa yang dibaca? Keadaannya harus bersih atau enggak? Haid gimana? Kalau enggak haid, ada aturannya? Itu bukan konsep ibadah namanya. Gimana disebut konsep ibadah? Oh, ada yang bakar bagi-bagi itu menyan atau bakar-bakar, kasih sesajen, kasih susu, ya ada ya, disiramin susu. Itu konsepnya dari mana? Maka keagamaan mereka, ketika mereka tidak punya nabi, maka mereka beragama dengan akal pikirannya sendiri yang direkayasa, mengatur-ngatur aturan, dianggap itu sebagai aturan yang baik dari Tuhan. Padahal muncul dari pikirannya Kalau kita kan enggak. Kita punya konsep ibadah dari mana? Ya dari nabi yang mengajarkan. Itu namanya agama, begitu loh. Ada bentuk penghambaan kepada Allah. Jam sekian sholat, jam sekian sujud, jam sekian. Ada konsepnya namanya. Dan itu hanya dimiliki umat Islam, tidak dimiliki yang lainnya. Kenapa? Karena kita bertuhan dan bernabi. Begitu. Bertuhan doang, nggak bernabi, gimana punya konsep ibadah? Terus dari mana kamu tahu itu Tuhan? Mana perintah kalau kamu suruh nyembah sama dia? Terus selain punya konsep ibadah, juga punya konsep ketuhanan. Yang disebut Tuhan itu yang bagaimana kriterianya? Harus ada dong. Nabi ceritakan, qul huwallahu ahad. Tuhan itu harus yang esa. Allahus somad, harus yang bisa mencukupi semua kebutuhan hamba-hambanya. Lam yalid walam yulad, yang tidak berawal nggak berakhir.
Walam yakun lahu kufuwan ahad, yang tidak boleh sama satupun sifatnya, zatnya, perbuatannya dengan makhluk. Itu konsep ketuhanan namanya. Hingga umat Islam harus ngerti itu. Kalau kamu ngerti itu, maka kamu akan tahu, oh ternyata selain Islam itu tidak bertuhan. Artinya mereka tidak punya konsep ketuhanan yang benar. Karena apa yang dituhankan tidak sesuai dengan kriteria ketuhanan. Gitu dong. Jadi jangan cuma ngakuin, pokoknya saya iman dah Allah itu Tuhan, tapi nggak ngerti sifat-sifat Allah. Nanti jadinya kayak ini nih, jahil murakkab. Jahil murakkab itu, bodoh itu, kata kiai dulu, bodoh itu ada dua. Ada bodoh asli, ada bodoh yang tersusun namanya. Apa? Tersusun, bodohnya double gitu loh. Ada bodoh asli, ada bodoh double. Bodoh asli itu gimana? Kayak kamu ditanya, Pak, isinya langit itu apa? Enggak tahu saya. Kalau isinya bumi apa, Pak? Enggak tahu saya. Itu namanya bodoh asli. Memang enggak tahu. Kayak kamu tanya saya, Bib, tahu enggak isinya langit? Enggak tahu saya isinya langit apa. Isinya bumi apa? Ya enggak tahu, belum pernah ke bumi, suruh tahu isinya bumi bagaimana. Ya, itu namanya bodoh asli. Dia tidak mengetahui satu perkara, tapi dia tahu kalau dirinya itu nggak tahu, gitu loh. Dia nyadari kalau dirinya itu bodoh. Beda sama bodoh yang tersusun. Apa? Dia merasa dirinya tahu sesuatu, tapi yang dia ketahui ternyata tidak sesuai kenyataan. Namanya apa? Sok tahu. Isinya langit apa, Pak? Oh, langit itu isinya ya ada ini, ada ini. Kok tahu Bapak? Oh, itu yakin aja. Oh, ini namanya sok tahu, bukan asli tahu, bukan. Makanya bodoh itu kata kiai ada dua, ada bodoh asli, ada bodoh murakkab. Yang murakkab mana? Ya ini, yang dia sok tahu sesuatu tapi ternyata dirinya enggak tahu. Dan dia tidak menyadari kalau dirinya itu bodoh, gitu loh. Namanya bodohnya dua kali. Udah bodoh nggak tahu kenyataan, dia sadari kalau dirinya itu tahu. Bodoh pula nggak tahu kalau dirinya tidak tahu. Namanya punya dua kebodohan. Ada orang bodoh yang demikian ngajarin orang lain, kayak orang ngajarin Yesus itu Tuhan. Kan dia ngajarin tuh, dianggap Yesus betul-betul Tuhan, diajarkan. Namanya orang yang demikian tidak bisa dikasih tahu. Kenapa? Merasa sudah tahu. Beda sama bodoh yang pertama, bodoh yang asli. Kalau kamu kasih tahu, nurut dia. Isinya langit apa? Oh, ada bidadari, ada malaikat. Oh iya dia itu namanya nggak tahu dasarnya. Tapi kalau dia sudah sok tahu, kamu kasih tahu, apaan? Nah ini namanya juhul murakkab. Meyakini sesuatu, tapi yang diyakini tidak sesuai dengan kenyataan dan nggak punya dalil. Banyak nih yang begini nih. Yakin ini Tuhan, yakin, tapi nggak ada buktinya. Makanya nanti di akhirat orang-orang yang demikian akan dapat fitnah dari Allah. Apa? Allah akan munculkan Tuhan-Tuhan yang mereka yakini di dunia. Ketika huru-hara yang berat di padang mahsyar, mereka semuanya akan mencari penolong.
Siapa yang bisa nolongin saya dari kesusahan padang mahsyar? Maka Allah munculkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di dunia. Lalu mereka berbondong-bondong mendatangi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Tuhan kami, Tuhan kami. Apa jawab Tuhan-Tuhan mereka? Saya lepas diri dari kalian. Loh kok begitu? Lah yang nyuruh kamu nyembah saya siapa? Kan ditanya, emangnya saya pernah mengirim utusan ke kamu untuk nyembah saya? Ya enggak pernah sih. Lah terus kamu kok tiba-tiba punya ide nyembah saya gimana? Ya itu pikiran kami sendiri. Lah itu salahnya. Pikirannya sendiri untuk menyembah ini, menyembah ini, menyembah ini tanpa ada tuntunan, tanpa ada berita, tanpa ada perintah. Itu namanya ngawur. Ya. Nah kalau kita umat Islam kan enggak. Kamu kok nyembah Allah mana? Ada perintahnya. Siapa yang merintah? Utusannya. Begitu dong. Namanya jelas. Enggak asal nyembah, enggak asal ibadah. Cara nyembahnya bagaimana? Begini caranya. Begini caranya. Kalau gini enggak boleh. Kalau gini enggak boleh. Namanya aturan yang dibikin oleh Tuhan. Maka mereka semuanya kecewa. Apa yang mereka anggap sebagai Tuhan malah menyeret mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat, yang namanya yang ketiga namanya juhul murakkab. Terus yang keempat ada lagi namanya taklid batil. Ini lebih parah lagi nih. Taklid batil. Apa itu? Seorang yang yakin tentang ketuhanan, dia yakin. Tapi yang dia yakini sama tuh, nggak cocok sama kenyataan dan tidak memiliki dalil. Kalau yang tadi yang murakkab itu mereka sok-sokan punya dalil. Kamu kok nganggap matahari Tuhan kenapa? Karena kan dia besar, semuanya butuh dia. Sok-sokan punya dalil. Kamu kok nganggap Yesus Tuhan kenapa? Karena begini, dia bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat mata dari lempung. Oh dia pasti Tuhan. Sok-sokan punya dalil. Itu jahil apa? Murakkab. Lah, yang keempat ini yang paling parah lagi, namanya taklid batil. Apa? Yakin udah nggak cocok sama kenyataan dan dia nggak punya dalil, ikut-ikutan pada yang jahil murakkab. Wah, ini seperti siapa? Anaknya orang Kristen, anaknya orang Buddha, anaknya orang Hindu, anaknya orang Nasrani, anaknya orang Yahudi. Mereka ikut kata bapaknya tanpa punya dalil. Itu namanya taklid, ikut-ikutan yang batal. Kok batal kenapa? Yang diikuti nggak benar dan nggak sesuai dengan kenyataan. Nah kalau orang Islam yang pada nggak ngaji tuh, bagaimana? Mereka masih dihitung mengikuti orang yang benar. Jadi kalian ini beruntung lahir dari perutnya orang Islam. Andai kamu lahir dari perutnya selain Islam gimana? Ya mungkin nggak beragama Islam. Kenapa? Karena keagamaan saya hanya ikut-ikutan katanya orang tua. Jadi kamu kalau di 4 ini, kamu kira-kira posisinya di mana? Di posisi yang pertama, yang ma'rifat kepada Allah, yakin sesuai kenyataan disertai dalil, atau yakin sesuai kenyataan hanya ikut-ikutan orang tua. Kamu yang mana posisinya? Yang mana posisinya? Yang kedua. Ini rata-rata orang Islam begitu. Kenapa? Karena nggak mau ngaji. Dianggap udah yang penting sholat aja langsung.
Yakin aja kalau Allah itu Tuhan. Ya, berarti yakinnya nggak disertai ilmu. Yakinnya nggak pakai pengetahuan. Maka yakinnya demikian itu diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama ngomong sah, sebagian ngomong tidak sah. Orang yang akalnya sehat, semangat agamanya tinggi, kemauan beragamanya tinggi, maka dia nggak akan mau dirinya diperselisihkan. Dia akan mau dirinya itu berada pada posisi yang meyakinkan kalau keagamaannya itu sah. Tapi ketika dia diperselisihkan, kata ulama, oh ini sah nih agamanya, kata ini, oh nggak sah, nggak rela dia. Beda sama orang yang semangat agamanya lemah, oh yang penting ikut aja lah. Beda, dia nggak berurusan mau sah nggak sah, yang penting saya diakui KTP-nya is. Kalau orang yang himmahnya kuat, nggak mau urusan KTP, dia mau gimana saya di akhirat sah di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Hingga dia berjuang bagaimana beragama dengan benar. Maka termasuk cara bersyahadatnya pun pakai ilmu pengetahuan. Nggak mau syahadatnya hanya ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Berarti saya kayak orang masuk surga tapi kayak sapi, ditarik doang, ayo masuk surga yuk. Dia nggak masuk surga dengan bangga, enggak. Kenapa? Karena dia nggak tahu jalan mana menuju surga, hanya ikut-ikutan. Beda dengan orang-orang yang memang dia punya himmah, punya kemauan tinggi, dia cari jalannya, dia punya dalilnya, dia cari petunjuknya hingga ini jalan yang harus saya tempuh. Maka kata Nabi apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, kata Nabi. Qul, katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, untuk mentauhidkan Allah, ala basiratin, menggunakan mata hati, pakai ilmu, bukan pakai ikut-ikutan. Itu Nabi yang ngomong. Ad'u ilallahi ala basiratin, siapa itu? Ana, kata Nabi, wa manittaba'ani, dan sebagai orang yang mengikuti aku, maka cara beragamanya harus kayak aku. Apa? Pakai ilmu, syahadatnya dengan pengetahuan. Maka nyambungnya ayat apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu disuruh berilmu tentang Allah, dan disuruh tahu pula selain Allah itu bukan Tuhan. Jangan asal, pokoknya saya yakin dah ini Tuhan, buktinya apa? Nggak ngerti. Wah, ini repot. Namanya modal yakin berarti masuk kelompok yang kedua, nggak masuk kelompok yang pertama yang pakai ilmu. Nah, terus di sini musannif melanjutkan menjelaskan dalil itu apa? Bukti itu apa? Kok saya iman itu harus pakai bukti? Emang yang namanya bukti itu apa sih? Bukti itu apa? Bukti itu bahasa apa? Bahasa Arab atau Indonesia? Bahasa Arabnya apa? Dalil. Ya, dalil bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Bukti. Nah, bukti itu apa pengertiannya? Dalil, itu bolak-balik kalau begitu dong. Dalil itu apa? Bukti. Bukti itu apa? Dalil. Kapan kelarnya kalau begitu? Dalil atau bukti itu apa? Sesuatu yang mengantarkan kita memahami sesuatu yang lain.
sesuatu, kalau kamu lihat sesuatu ini, pikiran kamu akan diantarkan memahami sesuatu yang lain, umpamanya ini. Ya, dua perkara nih, bukti itu satu perkara yang mengantarkan kamu memahami perkara yang itu namanya bukti. Contoh, kamu lihat di luar semuanya basah lah, atap rumah basah, pohon-pohon basah, tanah basah, maka basah itu jadi apa? Bukti kalau tadi ada apa? Wah, itu namanya bukti. Seketika kamu lihat basah, pikiran kamu diantarkan, tadi ada hujan nih. Itu namanya bukti, gitu loh. Kalau kamu lihat sesuatu, tapi pikiran kamu nggak diantar kemana-mana, ini bukan bukti namanya. Gitu loh. Jadi bukti itu atau dalil harus sesuatu yang kalau kamu lihat perkara itu akan mengantarkan kamu pada perkara yang lain, maka namanya itu dalil atau bukti. Kamu lihat ada rumah hangus, buktinya apa? Bakaran. Kamu lihat dari jauh ada asap, wah, mengepul besar. Mungkin nggak pikir kamu, ada yang rokok tuh, mungkin. Ya, soak pikiran kamu berarti. Yang rokok jin itu kalau segitu mah. Di pikiran kamu diantarkan tuh, namanya apa? Bukti. Di padang pasir ada telapak kaki, jejak kaki. Wah, ini tadi ada yang lewat nih. Mana? Nih buktinya. Ketika lewat jejak itu, kamu lihat, pikiran kamu diantarkan tadi ada yang lewat. Ya, itu namanya apa? Lah, iman kepada Allah itu harus punya bukti, gitu. Nggak boleh katanya, nggak boleh. Kenapa? Karena kamu statusnya bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kamu bersaksi, berarti kamu seakan-akan kamu sendiri yang ikrar. Berarti kamu harus punya ilmu, punya bukti untuk ikrarnya kamu. Bukan saya bersaksi atas pendapatnya orang lain. Loh, nggak bersaksi namanya itu. Namanya saya mengikuti pendapatnya orang lain bahwa Allah itu Tuhan, dan saya mengikuti pendapatnya orang lain bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Begitu kira-kira kamu? Kan nggak begitu. Ketika kamu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti kamu berstatus sekarang mandiri, nggak boleh ikut yang lain. Karena kamu sudah berikrar untuk diri kamu sendiri, berarti kamu dituntut punya ilmu, punya dalil. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Jadi seorang harus punya bukti, punya dalil untuk mengimani Allah dan mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan lihat Nabi Muhammad nggak bisa, Bib? Banyak orang yang lihat Nabi Muhammad tapi nggak mengakui kalau dia adalah utusan Allah. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, nggak ngakui kalau ini adalah utusan, padahal berarti untuk mengakui ini utusan Allah harus punya bukti, punya dalil, gitu loh. Lah kita nggak ngelihat Nabi, mata kita nggak ngelihat, tapi kita punya dalilnya, maka saya iman kalau ini utusan Allah, gitu loh. Yang penting itu dalilnya, bukan ngelihatnya. Ngelihat kalau nggak tahu dalil juga percuma, nggak ngakuin. Kita nggak ngelihat tapi nemu dalilnya, maka kita mengakui kalau Nabi itu utusan Allah. Jadi dalil atau bukti adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Sebagai contoh nih,
Seseorang mengimani adanya Allah. Seseorang mengimani adanya Tuhan. Allah itu Tuhan apa bukan? Allah itu Tuhan bukan? Tuhan. Kalau Allah bukan Tuhan, terus apa saya nanya? Allah adalah Tuhan. Nah, kamu bisa mengimani kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu wajib ada. Apa buktinya? Secara gampang kita ngelihat langit dan bumi. Adanya matahari, ya, adanya bulan, bintang, pergeseran. Dari ngelihat ini saya yakin pencipta itu ada. Mana buktinya? Itu ada ciptaannya. Itu ada ciptaannya. Kayak kamu lihat ini dah. Ini kamu melihat botol ini, kamu yakin nggak kalau botol ini ada pabriknya? Apa muncul sendiri? Kenapa kok ada pabriknya? Karena dia termasuk ciptaan. Karena dia ciptaan, pasti ada Untuk ngakui penciptanya, saya nggak perlu lihat pabriknya. Perlu nggak? Ayo yuk, kita ke pabriknya cek dulu yuk. Nggak usah. Kalau ada ciptaan muncul, pasti ada penciptanya. Lah, taunya dia itu ciptaan bagaimana? Tadinya nggak ada, jadi ada. Ya. Sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, namanya apa? Ciptaan. Setiap muncul ciptaan pasti ada penciptanya. Nah, itu namanya dalil yang ijmal atau paling mudah. Yang kalau akal kamu nggak nemu ini, berarti akal kamu soak. Akal kamu perlu disolder, perlu disetrum, bawa ke grogol tuh pakai alat. Nah, kalau sampai akal kamu nggak nemu kalau langit bumi ini diciptakan, oh ya sudah, wes pol. Kenapa? Allah bikinkan bukti yang gede, coba. Apa? Langit kurang gede apa langit coba? Nggak dikasih tiang lagi sama Allah. Matahari kurang gede apa coba? Allah jadikan bukti kalau Allah itu ada. Kok masih nggak nemu juga, nggak mau mikir juga? Memang kamu kebangetan. Ya, ini bukti secara ijmal atau garis besar. Tiap mukmin harus nemu itu. Kalau nggak nemu gimana? Imannya bermasalah. Ya, kita masuk Isya, kita dengarkan adzan Isya sebentar. Fadhal.
الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة وفوى الدرجات العالية الرفيعة وفتح المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والإيال بجاهك في المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang sunnah. Jadi kita mau bahas apa ini? Dalil. Dalil itu ada dua macam. Ada berapa? Dua macam. Yang pertama namanya dalil lazim. Lazim alal malzum. Dalil keterikatannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kedua dalil asar ala mu'athir, atau dalil adanya bekas menunjukkan kepada adanya yang membekasi. Berarti dalil yang kedua ini terpisah, tidak terikat yang satu dengan yang lain. Jadi ada dua dalil itu. Ada dalil yang kedudukannya satu sama lain itu terikat, nggak bisa dipisahkan. Ada dalil yang satu dengan yang lain terpisah. Yang terpisah itu contohnya kayak tadi, basah, adanya hujan. Kan hujannya udah nggak ada kan, tinggal sisa apa? Basah. Berarti dalilnya terpisah. Itu namanya adanya bekas menunjuk kepada ada yang membekasi. Atau hangus, jadi bukti adanya apa? Terbakar. Kan terpisah kan? Hangusnya kapan, terbakarnya kapan, tinggal sisa hangusnya. Itu namanya dalil apa? Asar, adanya bekas menunjuk kepada ada yang membekasi. Begitupun langit dan bumi, namanya dalil apa? Asar, dalil bekas. Kita lihat langit, lihat bumi ini adanya bekas bahwa ini ditinggalkan oleh kerjanya Tuhan, kerjanya Allah, bahwa ini hasil diciptakan oleh Allah. Sama kayak kamu lihat telapak kaki tuh lewat, nah, ini pasti ada yang lewat nih. Ini namanya dalil apa? Bekas, menunjukkan ada yang membekasi, karena terpisah antara dia dan yang membawa dalilnya. Itu yang macam pertama, atau disebut namanya dalil yang ringkas, yang mudah, atau dalil ijmali. Maka orang Islam wajib tahu dalil yang seperti itu tentang Allah, bahwa langit, bumi dan yang lainnya itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman apa?
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kan jelas ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Allah bikin langit yang gede sekalian, yang sampai mata kamu nggak bisa melihat mana ujungnya. Artinya nggak ada orang di dunia ini yang tidak melihat langit, nggak ada, kecuali orang buta. Kenapa? Allah bikin yang gede sekalian hingga orang tidak bisa mengingkarinya. Kalau cuman Allah bikin basah sedikit di sini, yang sono nggak ngelihat, kata yang sono, mana saya nggak ngelihat basah. Allah nggak pakai bahasa lagi, Allah bikin langit yang gede penuh, nggak ada satupun manusia yang bisa mengelak kalau di atasnya ada langit. Itu dalil yang nyata. Terus bumi yang diinjak juga jadi bukti. Bahwa dia manusia semuanya menginjak bumi jadi bukti kalau bumi itu pasti ada yang menciptakan, ada yang menghamparkan, nggak mungkin terhampar dengan sendirinya. Langit juga nggak mungkin terbentang dengan sendirinya tanpa tiang. Matahari tergantung tanpa tali, berjalan terus tanpa berhenti. Sinarnya nggak pernah berkurang sedikit pun setiap harinya. Ini dalil apa? Athar namanya. Adanya bekas menunjuk kepada ada yang membekas. Lah, kalau dalil yang seperti ini rata-rata orang di dunia nemu. Orang Kristen yang nemunya begini, orang Yahudi yang nemunya begini, orang Hindu yang nemunya begini, orang yang beragama semua kamu tanya, langit bumi diciptakan enggak? Diciptakan. Coba kamu tanya sama orang beragama, kecuali orang yang tidak beragama akan mengatakan langit bumi tidak diciptakan. Tapi kalau dia beragama pasti akan mengatakan langit bumi diciptakan. Mau agama apa saja yang kamu tanya mesti ngakui langit bumi pasti diciptakan. Lah pertanyaannya, yang menciptakan siapa? Lah ini. Maka untuk tahu penciptanya siapa, pakai dalil yang nomor 1. Namanya dalil lazim, dalil keterkaitan sesuatu dengan sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Apa itu? Sifat-sifat Tuhan. Kalau mau menuduh membuktikan Allah itu Tuhan, apa buktinya? Bukan langit bumi lagi, tapi sifat-sifat ketuhanan Allah. Itu. Ketika kamu menemukan sifat-sifat ketuhanan Allah, maka kamu tahu ini pasti Allah, Tuhan yang menciptakan langit bumi. Contoh, biar mudeng. Kamu pikirannya ke saya, jangan mikir sendiri, jangan, biar sejalan sama pikiran saya. Ada jejak kaki di padang pasir atau di depan rumah kamu, ada jejak kaki. Orang yang lihat jejak itu akan tahu pasti ada yang lewat. Nggak mungkin ada jejaknya tapi nggak ada yang, mesti ada yang lewat. Nah pertanyaannya, yang lewat siapa? Kalau cuma ada yang lewat, semua orang nemu. Nggak cuman kamu, nggak cuman orang Islam, mau Yahudi, mau Nasrani, semua nemu, mesti ada yang lewat. Oh, yang lewat Pak Ustadz umpamanya. Yang lewat siapa? Pak Ustadz. Nah, untuk membuktikan yang mana Pak Ustadz, pakainya apa buktinya? Pakainya apa? Sifat-sifat Pak Ustadz gitu. Cari yang mana nih?
Pak Ustadz kayak apa? Itu loh yang orangnya tinggi, putih, kayak peci, kacamata, ganteng. Cari tuh sifatnya. Oh ini lah, baru ketemu. Namanya dari mana? Sifat-sifatnya. Namanya dalil apa? Lazim alal malzum. Dalil terkaitnya sesuatu dengan sesuatu. Namanya dalilnya sifat Allah terikat kepada zatnya Allah. Makanya anak kita dari mulai kecil, dari umur 7 tahun, dari umur 5 tahun, 4 tahun sudah disuruh ngapalin wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Itu apa sih itu? Sifat-sifat Allah. Maka dengan 20 itulah kita mengenali yang Tuhan yang mana, gitu. Karena Tuhan harus kriterianya apa? Punya 20 sifat ini. Kalau nggak ada 20 sifat ini, dia bukan pencipta langit bumi, gitu loh. Hingga dalil yang dua ini semuanya kita peroleh. Yang pertama, saya nemu langit bumi ada yang menciptakan. Yang kedua, saya nemu yang menciptakannya Allah. Dari mana taunya? Sifat-sifatnya. Bukan kata bapak saya. Bukan. Rumah kata bapak dibanggain. Untung anaknya orang Islam loh. Kalau anaknya Yahudi gimana loh? Kalau anak Nasrani gimana loh? Untung anaknya orang Islam. Maka jangan hanya bangga kata bapak, tapi saya punya dalil untuk mengimani Allah sebagai Tuhan. Itu namanya kamu kenal konsep ketuhanan orang Islam dan bisa menolak konsep ketuhanan selain agama Islam. Kenapa? Mesti salah, mesti tidak sesuai dengan sifat-sifat ketuhanan. Kenapa? Kalau dia nemu sifat-sifat Tuhan, maka dia akan mengatakan Allah lah Tuhan. Karena hanya Allah yang bersifat ketuhanan, nggak ada yang lainnya. Nyambung? Paham? Sampai sini paham? Mudah-mudahan kita bisa mulai sekarang iman kita, keyakinan kita bukan lagi ikut-ikutan pada orang lain, tapi mulai kita gali iman kita sekarang sudah punya dalil, punya bukti. Tinggal nanti kita perkuat dengan mengenal sifat-sifat Allah satu persatu. Apa sih wujud, apa sih qidam, apa sih baqa. Nanti 20 ini yang sudah kamu apal itu akan kita bentuk menjadi makna ketuhanan. Kalau sampai bisa kamu bentuk jadi makna ketuhanan, 100% kamu kenal Allah. Kalau baru apal wujud qidam baqa, namanya baru punya modal apal apalan, udah lumayan. Dari situ nanti kita akan pelajari sampai kamu nemu, oh ternyata 20 ini membentuk makna ketuhanan. Yang ini gak dijumpai pada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman kita terus ditambahkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, ditancapkan ke hati kita, ke sanubari kita. Dari mulai sekarang hidup kita sampai nanti akhir hayat kita, kita iman kepada Allah dan selalu bisa mati dalam keadaan mengimani Allah. Akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan membawa iman, selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وعلينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أورادي وآمن روآتي لوالدينا ربي ومولودنا وسائر العلان ربي اسمع لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دلت صحبي والحمد لله في البر والتناهي في البر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.